Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Al-Fakir mengajak rekan-rekan semua untuk bertafakur berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam surat Al-An'am ayat 34. Mudah-mudahan tafakur kita pada malam hari ini membawa manfaat buat diri kita, sekaligus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam Al-An'am ayat yang ke-34 Allah kemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim walaqad uzibat rusulum min qablika fasobaru ala ma kudibu wa uzu, dan sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul sebelummu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan gangguan terhadap mereka, hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Wala ubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sesungguhnya demi telah datang kepadamu sebagian dari berita-berita rasul-rasul tersebut. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu statement dari Imam Jalaluddin di dalam kitab tafsirnya, bahwa beliau mengemukakan tentang ayat yang ke-24 daripada surat Al-An'am. Beliau kemukakan fihi tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini, dalam firman Allah ini, tasliyatun merupakan penghiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghibur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat sebelumnya dikemukakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih hati karena harapannya tidak tercapai. Harapannya kemungkinan jauh dari kenyataan. Memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW seorang nabi dan rasul yang sangat berkeinginan agar semua manusia selalu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syariat-syariatnya. Akan tetapi
bahwa harapan tersebut sangat jauh, sehingga beliau Kanjeng Nabi Muhammad bersedih hati. Ini tertuang di dalam Al-An'am ayat yang ke-33. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Imam Jalaluddin mengemukakan di dalam tafsirnya, bahwa ayat ini, ayat Al-An'am ayat ke-34, adalah merupakan penghiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya nabi-nabi sebelum engkau pun mengalami hal yang sama, di mana mereka didustakan, di mana mereka diganggu dakwahnya. Bahkan ada di antara mereka yang dibunuh, dan ada juga yang diusahakan untuk dibunuh tetapi tidak berhasil. Kita bisa lihat bahwa selain pendustaan terhadap para rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, tapi gangguan-gangguan sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita bisa sama mahfum bahwa beliau dibakar oleh Raja Namrud, tetapi alhamdulillah dengan izin Allah beliau selamat. Kemudian juga Nabiullah Musa alaihissalam dan pengikutnya hendak dibunuh oleh Fir'aun, tapi Musa alaihissalam pun selamat dan pengikutnya selamat. Kemudian juga Nabiullah Zakaria dan Yahya dibunuh oleh kaumnya. Begitu juga Nabiullah Isa alaihissalam dalam versi Islam, bahwa beliau pun akan dibunuh tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi Muhammad, janganlah engkau bersedih hati. Pada hakikatnya nabi-nabi terdahulu pun, rasul-rasul terdahulu pun sebelum engkau mengalami hal yang sama. Mereka didustakan, mereka diingkari, dan mereka diganggu dakwahnya sampai mereka akan dihabisi, mereka akan dibunuh. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa kita tarik adalah, pertama, al ulama warasatul anbiya wal mursalin. Ulama itu adalah pewaris nabi dan rasul. Secara pribadi kami mengemukakan bahwasanya ulama itu bukan hanya pewaris ilmunya para nabi dan rasul saja, tetapi juga mewarisi keadaan para nabi dan rasul. Bahwa ulama-ulama kita juga sekarang, ustadz-ustadz kita, para dai, sering diganggu dakwahnya, sering diintimidasi, bahkan sering diancam dengan pembunuhan dan lain sebagainya. Kalian Al-Fakir ingatkan, posisi kalian adalah sudah benar. Kalian adalah para pewaris Nabi dan Rasul. Bahwa kalian tidak usah bersedih hati, wahai para ulama, para ustadz, para da'i, yang diganggu dakwah-dakwah kalian, yang diintimidasi dan lain sebagainya. Bercerminlah kepada para Nabi dan Rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, dan bercerminlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang demikian itu pasti terjadi pada kalian sebagai pendakwah, sebagai penggiat agama. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi kita. Ayat ini, yaitu Al-An'am ayat 34, menjadi motivasi kita untuk terus berdakwah dan berdakwah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.